Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun 0,36% ke angka 7.409. Selain video ini, kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham secara pergerakan saat ini masih sideways dan catatan laba bersihnya melonjak 200% lebih dan saat ini mulai bangkit kembali. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang secara pergerakan saat ini masih uptrend dan hari ini terkoreksi. Apakah ini kesempatan untuk kita buy on weakness? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Mandiri yang hari ini jika kita lihat turun 0,71% ke harga 7.205. Bisa kita lihat di grafik, sebenarnya secara pergerakan Mandiri masih bergerak sangat tren. Kemarin sempat naik di atas 7.000, tapi karena candlenya tidak begitu solid, ini candle doji walaupun terbentuk gap up, ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Dan hari ini juga walaupun berada di atas harga 7.000, tapi candlenya masih candle merah dan sempat ada shadow ke bawah sehingga ini juga sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi sampai saat ini sebenarnya Mandiri masih mencoba untuk break resisten kuat di harga 7.000. Tapi secara trend ini masih sangat oke apabila teman-teman sudah punya di harga bawah. Apalagi bisa kita lihat garis EMA50 telah berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat di broker summary, pada penurunan hari ini terpantau malah ada akumulasi. Walaupun memang jumlahnya tidak besar. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham Mandiri. Jadi walaupun hari ini turun, asing juga tetap masuk untuk akumulasi saham Mandiri. Jadi secara trend masih oke karena masih tetap ada inflow. Mandiri masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini yang baru mau coba entry, mesti tetap wait and see dulu, lihat apakah Mandiri satu minggu ke depan masih kuat bertahan di 7.000. Apabila masih gagal bertahan dan melemah, menurut saya itu masih oke untuk tetap dipantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 6.800. Selama 6.800 tidak tembus, Mandiri secara pergerakan saya lihat masih on track untuk melanjutkan uptrendnya. Dengan target berikutnya apabila berhasil melewati 7.000, itu adalah target di sekitar 7.200. Dan target berjauhnya di 7.400 apabila memang resisten 7.000 terlewati untuk tren jangka menengah. Oke, sekarang selain Mandiri, jika kita lihat JSMR jika kita perhatikan hari ini juga terpantau terkoreksi. Cara pergerakan JSMR masih kesulitan untuk melewati resisten di 5.500. Jadi bisa kita perhatikan sebelum juga mencoba break resisten ini gagal, sempat melemah mengetes garis EMA50. JSMR masih bisa bertahan rebound. Satu minggu ini kembali gagal break dan kembali melemah. Hari ini turun 1% lebih ke 5.400 dan bisa kita lihat malah sempat mendekati garis EMA50 di sekitar 5.275 pada perdagangan hari ini. Jadi secara tren jangka menengah JSMR masih oke, tapi untuk tren jangka pendek memang mulai sideways karena 5.500 jika kita perhatikan dalam beberapa bulan terakhir memang kesulitan untuk ditembus JSMR. Dan untuk JSMR, jika kita perhatikan broker summary, asing hari ini juga terpantau masih masuk. 2 hari terakhir asing kembali akumulasi, tapi di broker summary terpantau JSMR ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi karena masih ada distribusi dan sekarang masih gagal break resisten kuat 5.500, menurut saya JSMR masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA50 sampai 5.200. Apabila mau coba entry, menurut saya juga tetap ini masih bisa dipantau karena cara terancam menengah masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA50. Jadi ini kesempatan untuk coba wait and see kembali di garis EMA50 ini. Karena beberapa kali mengetes garis EMA50, JSMR masih bisa rebound. Jadi tetap masih menarik untuk swing dengan cara entry di garis EMA50 pada saat terpantau bisa bertanda rebound dan tetap jadikan 5.500 sampai 5.600 untuk target take profit atau target swingnya. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham TPA yang jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga masih mencoba untuk melewati resisten di sekitar 10.500. Dan secara tren TPA juga masih oke, bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend dari awal tahun 2024. Dan setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA50, TPA terus bergerak naik. Satu minggu ini memang terpantau masih gagal melewati resisten ini karena secara candle masih menyentuh harga 10.500, tapi secara tren ini juga masih sangat oke. Dan penurunan hari ini 1% lebih, candle memang lumayan solid untuk candle merahnya, tapi ini masih berada di sekitar 10.500, jadi masih mencoba untuk break. Dan jika kita lihat
asing sebelumnya terus masuk akumulasi. Pada perdagangan hari ini asing terpantau melakukan distribusi tapi jumlahnya tidak besar. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan hari ini terpantau malah ada akumulasi. Jadi TPA juga misalnya masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Yang belum sempat entry misalnya tetap wait and see. Paling oke adalah tunggu terkoreksi kembali, mengetes harga 10.000. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry di sekitar harga 1.000. Di harga 10.000 daripada paksakan untuk entry di harga sekarang, walaupun memang masih ada potensi kedepannya untuk melanjutkan kenaikan. Tapi paling aman tunggu terkoreksi kembali ke 10.000 sampai maksimal 9.700. Apabila masih bisa bertahan, baru ikutan entry di sekitar target harga ini. Oke, selanjutnya kita coba analisa UNTR. UNTR juga hari ini kembali terkoreksi, belum berhasil naik di atas zona 24.800 sampai 25.000. Jadi satu minggu ini memang kemarin hari Senin sempat naik di atas 25.000, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi. Ternyata dalam beberapa hari terakhir UNTR kembali melemah untuk berada di bawah 24.800. Jadi zona ini sampai saat ini masih berupa resisten. Tapi untuk tren jangka menengah UNTR juga sebenarnya masih oke, masih bergerak tren. Jadi sebelumnya juga sempat menyentuh 26.000, gagal break, terkoreksi tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50. UNTR sudah bisa rebound, tapi saat ini kembali terkoreksi. Dan bisa kita lihat asing satu minggu terakhir kembali keluar dari saham UNTR, dan di broker summary penurunan hari ini hampir 1% ini juga terpantau ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi dan belum terkonfirmasi break resisten ini, maka UNTR saya lihat secara pergerakan masih berpotensi untuk melemah. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga 24.500 sampai maksimal di sekitar 24.000 dalam satu minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin coba enter, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila minggu depan kembali naik di atas 25.000 atau terkonfirmasi break zona ini. Atau jika langsung turun, coba tunggu kembali di sekitar 24.000 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Jadi saat ini pada aman adalah wait and see dulu. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.